Di Indonesia, polanya mirip tapi tak sama. Kita sering terjebak dalam siklus boom and bust. Saat harga komoditas naik, kita merasa kaya mendadak. Lalu, pendidikan di daerah kaya sumber daya alam sering tertinggal. Mengapa? Karena mindset masyarakat dan juga pemerintah daerahnya terpaku pada ekstraksi bukan edukasi. Kita dipaksa belajar mengolah nikel jadi baterai atau boksit jadi aluminium. Jadi ini adalah sekolah paksa bagi industri kita untuk berinovasi. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang terdengar kontradiktif. Kita sering mendengar jargon bahwa Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Kekayaan alam yang berlimpah, tentram, dan makmur, serta sangat subur tanahnya. Kita bangga dengan cadangan nikel kita sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Batu bara yang tidak habis-habis dan hamparan sawit seluas samudra. Tapi, pernahkah Anda bertanya, mengapa negara yang kaya sumber daya alam justru sering tertatih-tatih dalam urusan kualitas pendidikan? Mengapa inovasi kita tidak secepat negara yang hanya modal otak seperti Singapura atau Korea Selatan? Hari ini, kita akan membahas sebuah paradoks yang dikenal oleh para ekonom sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Dan bagaimana hal ini membentuk mentalitas, sistem pendidikan, hingga kesejahteraan sosial bagi kita di Indonesia. Dan lebih spesifik lagi, kita akan bedah fenomena Dutch disease yang diam-diam menggerogoti fondasi ekonomi kita. Namun, sebelum ke sana, mari kita mulai dengan sebuah data yang menampakkan perbedaan yang cukup menyolok. Dulu di tahun 2003, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita ada di angka 28%. Itu angka yang sehat untuk negara yang sedang bergerak menjadi negara industri. Tapi apa yang terjadi 20 tahun kemudian? Di tahun 2022, angka kontribusi sektor manufaktur kepada PDB kita merosot drastis ke 18%. Ini adalah gejala klasik dari apa yang disebut ekonom sebagai deindustrialisasi dini. Dan penyebab utamanya seringkali dikaitkan dengan apa yang disebut Dutch disease. Nah, pertanyaannya, apa itu Dutch disease? Istilah ini muncul tahun 60-an ketika Belanda menemukan cadangan gas alam yang masif. Logikanya begini, ketika sebuah negara menemukan sumber daya alam yang melimpah dan harganya mahal di pasar dunia, mata uang negara tersebut akan menguat tajam. Kedengarannya bagus kan? Tapi dampaknya mematikan bagi sektor lain. Produk manufaktur dan pertanian misalnya jadi terlalu mahal untuk diekspor, sementara barang impor jadi sangat murah. Akhirnya industri lokal mati. Artinya industri lain mati karena semua orang terbuai uang gampang yang didapat dari penjualan gas. Di Indonesia, polanya mirip tapi tak sama. Kita sering terjebak dalam siklus boom and bust. Saat harga komoditas naik, kita merasa kaya mendadak. Kita lupa membangun pabrik, kita lupa membangun teknologi, karena mengeruk tanah jauh lebih cepat menghasilkan uang daripada membangun riset yang hasilnya memakan waktu bertahun-tahun. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan? Ini yang cukup mengkhawatirkan. Ketika ekonomi sebuah negara sangat bergantung kepada sumber daya alam, pemerintah dan masyarakat cenderung memiliki insentif yang rendah untuk berinvestasi pada human capital atau modal manusia. Kenapa? Karena untuk menggali lubang tambang atau memanen sawit, Anda tidak butuh ribuan doktor di bidang robotika atau kecerdasan buatan.
Anda hanya butuh tenaga kerja murah dan alat berat. Akibatnya, sektor inovasi kita kurang gizi. Pendidikan kita jadi tidak relevan karena pasar hanya meminta tukang gali, bukan insinyur pencipta. Sehingga dampaknya pada sistem pendidikan kita ada dua. Yang pertama, dari sisi anggaran dan hasilnya. Kita punya anggaran pendidikan 20% dari APBN, tapi arahnya seringkali tidak ke inovasi tinggi. Pendidikan hanya dipandang sebagai syarat administratif untuk bekerja di sektor-sektor ekstraktif atau birokrasi yang melayaninya. Yang kedua, terciptanya mentalitas cepat kaya. Anak muda di daerah kaya sumber daya alam seringkali lebih memilih langsung bekerja di tambang setelah SMA karena gajinya besar daripada kuliah bertahun-tahun namun prospek kerjanya tidak pasti. Ini menciptakan skills gap yang masif dalam jangka panjang. Lalu, pendidikan di daerah kaya sumber daya alam sering tertinggal. Mengapa? Karena mindset masyarakat dan juga pemerintah daerahnya terpaku pada ekstraksi bukan edukasi. Istilahnya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisa jadi buruh sawit atau buruh tambang? Narasi ini berbahaya, tapi nyata. Ini juga yang dapat menyebabkan sumber daya alam yang melimpah bisa melemahkan inovasi. Kita cenderung jadi malas. Kita terlena dengan uang cepat hasil mengeruk bumi sampai lupa caranya menciptakan nilai tambah yang dapat kita olah. Mesti diingat, inovasi lahir umumnya dari kesulitan. Contohnya, Jepang dan Korea Selatan inovatif karena mereka tidak punya apa-apa di bawah tanah mereka. Mereka terpaksa memeras otak untuk bertahan hidup. Di Indonesia, kekayaan alam kita berfungsi sebagai bantalan nyaman yang membuat kita cenderung cukup puas dengan apa yang kita gali. Kita lebih suka menjadi pengekspor bahan mentah daripada mengolahnya sendiri. Inovasi membutuhkan ekosistem riset yang mahal dan beresiko tinggi. Sementara itu, menjual nikel mentah atau batu bara hampir tidak ada risikonya selama pasar global membutuhkan komoditas ini. Akibatnya, struktur ekonomi kita tetap dangkal. Kita hanya menjadi penonton saat teknologi pengolahan dari luar negeri masuk untuk mengeruk kekayaan kita sendiri. Inilah salah satu yang membuat indeks inovasi kita sering tertinggal di ASEAN. Lalu, apa dampaknya ke manusianya? Ke kesejahteraan sosial. Kekayaan sumber daya alam cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kaum elit. Ini berbeda dengan industri manufaktur atau jasa yang menyerap banyak tenaga kerja terampil dan mendistribusikan pendapatan lebih merata. Industri sumber daya alam bersifat capital intensif, bukan labor intensif. Uangnya besar, tapi yang menikmati sedikit. Ini memicu ketimpangan sosial yang tajam, terutama di daerah pusat pertambangan. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam menciptakan budaya rent seeking atau perburuan rente. Orang lebih sibuk melobi penguasa untuk mendapatkan izin lahan daripada menciptakan nilai tambah melalui kreativitas. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam ini? Pemerintahan Prabowo dan Gibran sangat sadar akan hal ini. Jika kita bedah kebijakan ekonominya, terlihat jelas ada upaya sistematis untuk melawan resource curse atau kutukan sumber daya alam. Ada 3 pilar utama yang sedang dijalankan. Yang pertama, hilirisasi yang agresif. Ini adalah warisan Presiden Jokowi yang diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Logikanya sederhana. Jangan hanya jual barang mentah, tapi jual produk. Pemerintah menargetkan hilirisasi pada 26 komoditas strategis. Tujuannya bukan cuma uang, tapi memaksa terjadinya transfer teknologi. Kita dipaksa belajar mengolah nikel jadi baterai atau boksit jadi aluminium. Jadi ini adalah sekolah paksa bagi industri kita untuk berinovasi. Yang kedua, pembentukan Danantara sebagai mesin uang kedaulatan. Ini menarik. Pada bulan Februari tahun lalu, Presiden Prabowo meluncurkan Danantara yang berfungsi sebagai The Sovereign Wealth Fund. Target dana kelolaannya ambisius, mencapai 600 sampai 900 miliar US dollar. Belajar dari Norwegia, yaitu negara yang lolos dari resource curse, uang hasil alam tidak boleh langsung dimakan habis.
harus diputar. Danantara bertugas mengelola aset negara untuk diinvestasikan ke sektor produktif, bukan konsumtif. Ini adalah tabungan agar kekayaan alam kita tidak menguap begitu saja. Yang ketiga, peningkatan kualitas manusia. Nah, ini kuncinya. Hilirisasi butuh insinyur, bukan hanya operator. Kebijakan makan bergizi gratis misalnya, sering disalahpahami hanya sebagai bagi-bagi makanan. Padahal, dalam konteks ekonomi jangka panjang, ini adalah investasi human capital. Anak yang kurang gizi atau stunting cenderung memiliki IQ yang lebih rendah dan tidak akan mampu bersaing di era ekonomi inovasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga gencar mendorong pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri. Beliau ingin balai latihan kerja dan SMK terintegrasi langsung dengan industri hilirisasi. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah sumber daya alam itu adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi modal untuk lompatan besar atau rantai yang mengikat kita dalam kemiskinan abadi. Fenomena Dutch disease dan penurunan manufaktur kita adalah peringatan keras agar kita tidak mudah terlena dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki. Langkah pemerintahan Prabowo dan Gibran dengan Danantara dan hilirisasi adalah langkah yang benar untuk melawan kutukan ini. Tapi tentu eksekusi adalah segalanya. Kita perlu memastikan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional dan hilirisasi benar-benar membawa teknologi, bukan hanya memindahkan polusi ke halaman rumah kita. Jadi, tugas kita adalah mengawasi. Karena kekayaan terbesar bangsa ini bukanlah apa yang ada di dalam perut buminya, tapi apa yang ada di dalam kepala manusianya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.